Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Aksawati, Prodi PAI kelas 2C. Di sini saya akan menjelaskan tentang peta konsep kesulitan belajar. Jadi, kesulitan belajar itu adalah keadaan ketika seseorang mengalami hambatan atau kesulitan dalam proses belajar, sehingga hasil belajar yang didapatkan kurang maksimal. Kesulitan belajar ini bisa dialami siapa saja, baik anak-anak maupun remaja. Penyebabnya juga bermacam-macam, bisa dari dalam diri sendiri maupun dari luar maupun dari lingkungan sekitar. Di peta konsep ini ada 4 bagian utama, yaitu jenis-jenis kesulitan belajar, faktor yang mempengaruhi, diagnosis kesulitan belajar, penyelesaian kesulitan belajar. Bagian kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Faktor ini dibagi menjadi 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri siswa sendiri, contohnya seperti inteligensi atau kemampuan berpikir, minat belajar, dan juga kesehatan fisik maupun mental. Kalau seseorang kurang sehat, kurang tidur, atau sedang banyak pikiran, biasanya akan lebih sulit fokus saat belajar. Begitu juga kalau siswa tidak memiliki motivasi atau semangat belajar, maka proses belajarnya jadi kurang maksimal. Selain faktor internal, ada juga faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor dari luar diri siswa, contohnya seperti keluarga, lingkungan sekolah, teman sebaya, dan metode mengajar guru. Misalnya, suasana rumah yang terlalu ramai bisa membuat siswa sulit belajar dengan tenang. Lingkungan pertemanan juga berpengaruh karena teman bisa membawa pengaruh positif maupun negatif. Selain itu, metode pembelajaran guru juga penting. Kalau cara mengajarnya terlalu sulit dipahami atau kurang menarik, siswa bisa jadi cepat bosan dan susah memahami materinya. Bagian ketiga yaitu diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis dilakukan untuk mengetahui apa penyebab kesulitan belajar yang dialami siswa. Jadi, sebelum mencari solusi, kita harus tanya dulu masalah utamanya. Caranya bisa dimulai dengan identifikasi masalah.
yaitu melihat kesulitan apa yang dialami siswa, kemudian dilakukan observasi siswa. Misalnya mengamati bagaimana sikap siswa saat belajar di kelas. Lalu bisa juga melalui wawancara baik dengan siswa, guru maupun orang tua untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Setelah itu dilakukan tes dan evaluasi untuk mengetahui kemampuan siswa dalam pelajaran tertentu. Dan yang terakhir adalah menentukan penyebab kesulitan belajar tersebut supaya bisa diberikan solusi yang tepat. Dan bagian yang terakhir yaitu penyelesaian kesulitan belajar. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengatasi kesulitan belajar. Yang pertama yaitu bimbingan belajar, supaya siswa mendapatkan bantuan tambahan dalam memahami materi. Dan yang kedua adalah motivasi dan dukungan, agar siswa lebih semangat dan percaya diri dalam belajar. Lalu yang ketiga adalah perbaikan metode belajar, misalnya menggantikan cara belajar supaya lebih efektif dan lebih mudah memahami. Dan yang keempat adalah kerjasama guru dan orang tua. Dan karena dukungan dari kedua pihak sangat penting untuk membantu siswa berkembang. Dan yang terakhir yaitu ada konseling, terutama jika kesulitan belajar disebabkan oleh masalah pribadi atau kondisi mental siswa. Jadi kesimpulannya, kesulitan belajar itu bisa disebabkan oleh banyak faktor dan bentuknya juga berbeda-beda. Karena itu perlu ada perhatian, dukungan, dan penanganan yang tepat supaya siswa lebih bisa belajar dengan lebih baik dan mencapai hasil yang maksimal. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.